Assalamualaikum sahabat muslimah, jumpa lagi di The Topics, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Kenakalan remaja kini tidak lagi berupa tawuran atau bolos sekolah. Di era digital, bentuknya jauh lebih berbahaya, seperti akses ke dark web, konsumsi konten kekerasan ekstrim, hingga imitasi aksi teror dan pembunuhan. Dunia digital tanpa batas menjadi panggung baru bagi remaja yang hidup sebagai digital natives. Remaja dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu menjadi titik lemah yang menjadikannya mudah dieksploitasi di ruang virtual. Fenomena ini tampak pada kasus SMA Negeri 72 Jakarta, di mana siswa pelaku pembakaran aktif mengakses dark web, menonton kekerasan ekstrim, dan mengidolakan pelaku penembakan massal. Pola serupa terlihat di berbagai negara, seperti remaja di Florida, Inggris, hingga Jerman, yang kecanduan konten kekerasan digital hingga berujung obsesi, imitasi, dan tindakan nyata. Pertanyaannya, mengapa anak-anak dan remaja bisa terjerumus sedalam itu? Jawabannya terletak pada sistem kapitalisme sekuler yang melingkupi kehidupan generasi saat ini, sehingga mereka tidak punya arah hidup yang benar. Hal ini diperkuat oleh hegemoni digital kapitalisme sebagai bagian dari sistem kapitalisme yang menjadi ruang informasi bagi generasi dan turut mempengaruhi cara berpikir mereka. Dalam ekosistem kapitalisme, remaja diperlakukan sebagai komoditas paling empuk bagi algoritma. Platform media sosial dirancang bukan untuk melindungi pengguna, tetapi memanen perhatian dan data. Begitu seorang remaja membuka satu video kekerasan, algoritma akan membanjiri lebih banyak konten serupa, mendorong mereka masuk dalam echo chamber yang menormalisasi kekerasan. Remaja yang sedang mencari identitas mudah merasa diterima dalam komunitas digital yang salah. Apalagi tak sedikit dari mereka yang mengalami penolakan, isolasi sosial, atau kurangnya dukungan keluarga di dunia nyata. Hal ini diperparah oleh isu generation gap yang sengaja diaruskan oleh Barat untuk semakin mengendalikan cara berpikir dan berperilaku remaja. Lebih ironis lagi, dark web yang penuh perdagangan senjata, narkoba, gore, tidak pernah benar-benar dihentikan oleh negara-negara kapitalis. Padahal para penguasa tahu betul ruang gelap ini telah memicu banyak tragedi nyata, termasuk kasus SMA Negeri 72 Jakarta. Namun selama ekosistem ini menguntungkan, keberadaannya dianggap bagian dari kebebasan digital. Pada saat yang sama, konten dakwah Islam yang mendidik generasi justru dibatasi dengan shadow ban, pembatasan jangkauan, hingga pemblokiran. Platform yang membiarkan kekerasan ekstrim berkembang bisa dengan cepat menghapus konten tentang syariah kafah, dakwah ideologis, ataupun pembicaraan mengenai khilafah. Ini menunjukkan bahwa pengaturan digital bukanlah untuk melindungi masyarakat, tetapi melindungi eksistensi ideologi kapitalisme. Gabungan kerentanan remaja, eksploitasi algoritma, lemahnya peran keluarga, serta permisivitas negara kapitalis menciptakan pusaran yang menyeret remaja semakin dalam. Mereka kehilangan batas moral akibat paparan kekerasan berulang, mencari teladan dalam figur kriminal digital, dan kehilangan pijakan nilai yang seharusnya membimbing mereka mengenali tujuan hidup. Kapitalisme terbukti gagal menjaga jiwa manusia karena sistem ini menempatkan keuntungan ekonomi di atas keselamatan generasi. Berbeda dengan Islam yang memandang nyawa manusia sebagai amanah agung yang wajib dijaga, bukan sekedar angka statistik seperti dalam paradigma kapitalistik. Karena itu, solusi sejati untuk mencegah lahirnya kekerasan remaja akibat paparan media sosial ekstrim harus berangkat dari cara pandang Islam terhadap manusia dan generasi. Islam memandang generasi adalah aset peradaban, sehingga negara sebagai roin atau pengurus umat wajib memberikan perlindungan jiwa, tidak hanya dilakukan secara kuratif, tetapi dimulai jauh sebelum masalah terjadi, yaitu dengan membentuk kepribadian Islam yang matang. Proses ini diwujudkan melalui sinergi antara orang tua, masyarakat, dan sistem pendidikan negara yang semuanya berjalan di atas landasan akidah Islam. Dengan demikian, remaja tumbuh dengan pola pikir dan pola sikap Islami yang membuat mereka kokoh dan tidak mudah terjerat konten ekstrim, manipulasi algoritma, atau jebakan komunitas gelap di internet. Khilafah juga memastikan bahwa lingkungan digital menjadi ruang yang aman dan bersih dari ideologi merusak.
Negara tidak membiarkan adanya dark web, situs kriminal, jaringan ekstrim, atau platform yang mengatur algoritma untuk mengejar keuntungan kapitalis tanpa mempedulikan keselamatan jiwa anak-anak muda. Dunia digital berada di bawah kontrol negara Islam, bukan korporasi asing. Platform yang beroperasi harus tunduk pada nilai Islam. Tidak boleh mengiklankan kekerasan, pornografi, ekstremisme, atau budaya hedonistik. Regulasi digital ini bukan sekedar memblokir konten, tetapi membangun arsitektur digital Islami yang memproteksi pikiran dan perasaan masyarakat sejak awal. Dalam khilafah, sistem sanksi juga ditegakkan secara tegas dan proporsional. Pelaku kekerasan, pembunuhan, dan tindakan ekstrim lainnya diberi sanksi sesuai syariat untuk menjaga keamanan publik dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Penegakan hukum ini bukan semata-mata represif, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan sosial bagi seluruh warga negara. Hasil dari semua itu adalah terbentuknya generasi muda dengan kepribadian Islam yang matang dan visioner, bukan korban algoritma atau objek industri digital. Remaja Islam tumbuh dengan identitas Islam yang kokoh, mampu menyaring informasi, kuat secara mental, dan terbiasa berpikir mendalam. Hari ini, pemuda Muslim seharusnya tampil sebagai pelopor perubahan demi mewujudkan kembali lahirnya perisai umat Islam, yakni khilafah Islam. Sebab hanya khilafah yang mampu melindungi generasi dan membangun peradaban yang aman, bermartabat, dan penuh keberkahan.